Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah. Segala puja hanya untuknya, yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua permasalahan yang kita hadapi, semua kesulitan yang menghadang, tanpa bantuan Allah, tanpa kebaikan Allah, ingat, kita tidak akan pernah dapat melalui dan melewati kesulitan tersebut. Ya, kita berharap menang melawan corona dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita akan babak belur. Dan hari-hari akan menyingkap kelemahan kita. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kita masuk ke pembahasan bab as-salah ala Nabi alaihi salatu wassalam. Bab man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Bab tentang orang yang disebutkan di sisinya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak bersalawat. Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, adalah orang yang disebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika engkau menulis, janganlah menjadi orang yang bakhil. Kenapa engkau harus menyingkat salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah ketika engkau menulis, engkau bersalawat? Atau singkatan itu hanya sebagai simbol salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak ada salawat di sana? Maka hendaklah berhati-hati. Kita telah membaca hadis nomor 644, 645, 646. Di 646 ini ada kemiripan dengan hadis di 644. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ibn Abi Hazim an Katsir yarwihi an al-Walid ibn Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar faqala amin 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 qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna. Ini hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menaikin mimbar yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, dan amin. Maka ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ma kunta tasna' hadha? Apa yang membuatmu melakukan ini? Faqala, atau dia mengatakan engkau enggak biasa melakukan ini. Lalu Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, qala li Jibril. Jibril tadi mengatakan, raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma lam yadkhulil jannah. Qultu amin. Sengsara seorang hamba, melarat, hidungnya penuh dengan debu, berdebu tuh hidungnya, tersungkur dia,
ketika dia hidup dalam kondisi kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu, kemudian dia nggak masuk surga. Qultu amin. Aku katakan amin. Thumma qala raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Sama nih, didoakan tersungkur, melarat, nggak beruntung seorang hamba yang masuk di bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan pergi, dosa-dosanya nggak diampuni. Ahibati fillah, Ramadan sudah diambang pintu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ballighna Ramadan. Malam ini malam 20 insyaallah, kalau nggak salah, 20 Sya'ban, pertanda 10 hari lagi insyaallah kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Syahru rahmah, syahru maghfirah, syahru itqin minan nar, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, bulan yang di sana Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya, bulan dibebaskannya hamba dari api neraka. Ternyata ada orang yang hidup di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, dia hadir di bulan Ramadan tersebut. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Ini orang kacau banget. Seperti orang yang dicuci, dibersihin, tapi tetap kotor. Ada apa dengan dirimu? Ada orang-orang yang Allah kasih COVID-19. Dia merana. Dia tersiksa. Dia teradab. Tapi selesai COVID-19, dosa-dosanya nggak diampuni. Padahal yang namanya musibah dan bala itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi ada manusia-manusia yang tetap aja. Allah kasih bulan Ramadan. Kita tahu jamaah, salah satu pondasi agama kita adalah puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada doa yang tidak ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watus shaim la turad. Doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Hadis riwayatkan Imam Baihaqi dan sahih hadis ini. Lalu nih orang hidup di bulan Ramadan dikasih waktu-waktu mustajab. Momentum untuk mengangkat tangan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diampuni dosa-dosanya. Ternyata dia tidak memanfaatkan hal itu dengan baik. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Doa-doanya tidak dikabulkan. Ada apa dengan puasa dia? Bulan Ramadan, bulan puasa, yang orang-orang berbahagia menyambutnya. Ada orang-orang yang sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan buat orang yang puasa. Kegembiraan tatkala dia berbuka. Orang kalau lagi berbuka, Masya Allah ya, udah seharian menahan diri dari lapar, haus, dan nafsunya. Dia tahan tuh sampai datang matahari di ufuk barat tenggelam. Masya Allah. Gembira sekali. Dan gembira tatkala malam Idul Fitri. Dan nanti ada kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Ini orang dikasih kegembiraan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata selesai Ramadan nggak ada kegembiraan buat dia.
maka sengsara orang ini. Didoakan celaka oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal 10 hari lagi bulan itu datang. Apa persiapan kita? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami shaim atyabu 'indallah min rihil misik. Rawahu Muslim. Bau mulut orang yang puasa. Kita tuh nggak suka sama bau mulut orang yang puasa. Ketika orang itu nggak makan, kosong perutnya, biasanya akan keluar aroma yang tidak nyaman. Tapi ternyata nih aroma yang tidak nyaman itu lebih wangi, lebih baik di sisi Allah daripada rihul misik, daripada aroma misik. Allah kasih itu buat dia di bulan Ramadan. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai, benteng, wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng yang kokoh yang menjaga dari api neraka. Terus bagaimana orang dikasih waktu untuk puasa oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih bulan Ramadan. Orang-orang pada puasa, dia entah puasa atau tidak, tapi selesai Ramadan, dosa-dosanya nggak diampuni. Celaka nih orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala Ramadan," kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Dibuka tuh pintu surga. Terus selesai Ramadan engkau nggak masuk surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup, masih maksa masuk neraka. Ini orang yang kebangetan jamaah. Ada pintu kenikmatan yang dibuka, dia tinggal. Dia memaksa untuk membuka, membongkar, mendobrak pintu yang dikunci. Pintu neraka dikunci. Allah buka pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Wasul silati syayatin, setan-setan dibelenggu. Lalu engkau, dosanya nggak diampuni. Kalau sekedar ritual berpuasa biasa, nahan makan dan minum, itu hal yang lumrah. Orang kadang-kala nggak makan, nggak minum karena kerjaan. Tapi ini nggak makan, nggak minum, ihtisaban. Imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah Azza wa Jal dan berharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Makanya Nabi doakan kesengsaraan, kemelaratan sallallahu alaihi wasallam buat orang yang dikasih momentum indah tapi dia tidak memanfaatkannya. Ini hal yang menarik untuk dikaji jemaah buat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang udah puasa berulang kali tapi nggak diampuni dosa-dosa kita. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri. 10 hari bulan Sya'ban yang berpuasa sunnah, lanjutkan puasa sunnahnya. Yang mungkin nggak puasa sama sekali dari awal Sya'ban, nggak punya kebiasaan puasa, ya dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Kecuali orang-orang yang biasa puasa. Persiapkan dirimu program-program penghapusan dosa yang bisa dikerjakan. Jangan sampai kita masuk dalam doa Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir. Di situ ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar.
yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Lalu kita nggak mau memanfaatkan hal itu. Maka adalah seorang mukmin di masa pandemik ini yang kita nggak tahu kapan akan selesai. Yang kita mulai dengar-dengar beberapa arahan dari sebagian ulama atau dari pemerintah sendiri mengarahkan agar tarawih sendiri. Nggak ada buka bersama, nggak ada sahur bersama, yang ada bersama-sama keluarga. Atau yang ada sama-sama berbuka, sama-sama sahur, sama-sama sholat tarawih, tapi sholat tarawih tidak bersama, tidak berjamaah. Silahkan laksanakan di rumah. Ini sebagai isyarat kalau COVID-19 akan terus menggerogoti kita, negeri kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Allah mau cabut, mau angkat tuh COVID-19, Allah mau mengangkat bala, wabah, nggak perlu sampai bulan Agustus, nggak perlu sampai tahun depan. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Selesai. Kalau Allah berkehendak, maka manfaatkan bulan Ramadan untuk meminta rahmat Allah Azza wa Jal, agar Allah merahmatin kita, mengangkat dan menolak bala, wabah, fitnah, hal-hal yang tidak kita inginkan. Hibbati fillah, ingat, Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepadanya. Apapun yang kita hadapin, itu salah satu ujian dari Allah Azza wa Jal, agar nampak siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang selama ini hanya berpura-pura beriman. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan hadis yang kedua, berkaitan dengan barang siapa yang doanya Jibril alaihissalam, sengsaralah seorang hamba yang dapat Ramadan, masuk ke bulan Ramadan menghampiri dia, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, raghima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Sengsara melarat seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisi dia, tapi dia tidak bersalat kepada Nabi alaihissalam. Basahi lidah kita, bibir kita dengan senantiasa mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian di hadis nomor 647, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman maula al Talha qala sami'tu Quraiban Aba Rushdin an Ibn Abbas an Juwayriyah bint al-Harith ibn Abi Dhirar أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية فخرج وكره أن يدخل واسمها برة ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. قال محمد حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل جويرية إلا مرة. طيب, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Ibnu Abbas meriwayatkan dari salah satu Ummul Mukminin, istri Nabi SAW yang bernama Juwairiyah bintul Harith. Jamaah, disebutkan bahwasanya Juwairiyah bintul Harith ini masuk dalam tawanan perang yang kemudian diperbudak. Dia dari Bani Mustaliq. Ketika dia ditawan di perang Ghazatul Muraisi', bapaknya datang. Lalu bapaknya mengatakan kepada Nabi SAW, "Ibnati la yusba mithluha, fakhalli sabilaha." Putriku, masa anak tokoh, anak pemimpin ditawan? Dia minta supaya Nabi SAW melepaskannya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini bapaknya datang minta putrinya dilepaskan. Maka Nabi mengatakan kepada ayahnya, "Ara'aita sallallahu alaihi wasallam in khayyartuha alaysa qad ahsan?" Gimana menurutmu kalau aku kasih pilihan kepada dia? Bukankah dengan aku memberikan pilihan kepada dia, aku telah berbuat baik? Artinya dia mau pulang sama bapaknya, yang fadl. Mau tetap silahkan. Qala bala, iya. Ya, engkau telah berbuat baik. Tentulah ketika memberikan pilihan. Fa'ataha abuha fadzakara laha dzalika. Lalu bapaknya mendatangi putrinya. Bapaknya menyampaikan kepada putrinya apa yang disebutkan sama Nabi SAW. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, ini Juwairiyah mengatakan, "Ikhtartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku memilih untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia meninggal pada tahun 56 Hijriah dalam umur 65 tahun. Baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan gimana sih sosok Juwairiyah ini. Sebelum kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan Juwairiyah, Aisyah mengatakan, kanat 'alaiha halawah wa malaha Allah. Orangnya manis, orangnya nyeneng no hati. Hampir nggak ada orang yang melihat dia melainkan hatinya akan suka sama Juwairiyah bintul Harith ini. Nabi SAW menikahinya. Ketika Nabi menikahi Juwairiyah, kita tahu bahwasanya pada waktu perang Muraisi' itu ada banyak perempuan-perempuan yang ditawan. Juwairiyah dibebaskan oleh Nabi SAW, dinikahi, maka disebutkan ada 100 dari kaumnya Juwairiyah yang akhirnya dibebaskan. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fala na'lamu imra'atan kanat a'zama minha barakatan ala qaumiha." Kita tuh nggak mengetahui seorang perempuan yang lebih berkah, yang lebih banyak manfaat dan faedahnya buat kaumnya lebih daripada Juwairiyah. Dia dinikahi Nabi SAW, dia masuk Islam, 100 orang jadi bebas. Ya, Allahu Akbar. Ini kalau bicara kebaikan, kita nggak tahu cuma dari mana kebaikan itu tiba. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya Juwairiyah, wa kana ismuha Barrah. Namanya Juwairiyah ini dulu Barrah. Barrah itu artinya kebaikan. Kebaikan, jemaah. Kebajikan. Albir, dari kata bir. فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها Juwairiyah. Lalu Nabi SAW merubah namanya Barrah. Diganti dengan Juwairiyah. Artinya bocah cilik atau gadis kecil ya. Gadis imut. Gadis yang baik hati. Mungkin itu antara maknanya. Fakharaja wa kari an yadkhul wasmuha Barrah. Nabi itu nggak suka keluar dari kebaikan, masuk kepada kebaikan. Dia nggak suka nama itu, jadi nggak nyaman.
Kalau dikatakan engkau keluar dari mana? Keluar dari kebaikan. Karena namanya kebaikan, barra. Maka sama Nabi SAW diganti namanya Juwairiyah. Jadi mengganti nama itu apabila nama itu buruk, nama itu tidak sesuai dengan agama, dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, maka dianjurkan untuk diganti, dirubah. Memang sekarang mungkin agak kerepotan, karena banyak yang harus dirubah. Dulu dirubah selesai sudah. Nggak perlu catatan ini, catatan itu, ijazah harus dirubah, yang lain harus dirubah. Nabi SAW merubah nama istrinya. Kemudian Nabi pulang. Nabi itu pagi hari keluar dari rumahnya Juwairiyah, subuh. Mungkin lihat Juwairiyah duduk di majelisnya sedang berzikir. Nabi keluar ke masjid. Lalu Nabi balik ke rumahnya Juwairiyah ketika siang sudah naik. Disebutkan ba'dama ta'ala nahar. Ketika siang itu udah naik. Di lafaz Imam Muslim disebutkan ba'dama adha, setelah masuk waktu duha. Jadi sejak subuh sampai masuk waktu duha. Wahia fi majlisnya. Nabi pulang, ternyata Juwairiyah ini masih di tempat duduknya, sedang berzikir. Faqala, ma zilti fi majlisiki. Nabi SAW mengatakan, engkau masih di tempat dudukmu ini. Belum beranjak dari sana. Laqad qultu ba'daki 4 kalimat. Maka Nabi mengatakan kepada Juwairiyah. Juwairiyah dari habis subuh sampai waktu duha berzikir. Mungkin baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi mengatakan, aku telah mengucapkan 4 kalimat, 4 kata. 3 marrat. 3 kali aku baca 4 kata itu. Law wuzinat bi kalimatiki wazanathunna. Kalau ditimbang, kita tahu akan ada penimbangan amalan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Nih, Juwairiyah berzikir dalam waktu yang lama. Nabi baca 4 kalimat 3 kali. Kalau ditimbang nanti, itu akan lebih berat yang dibaca Nabi SAW dan lebih banyak pahalanya. Ini pentingnya ilmu. Orang kadang-kala merasa beramal banyak, ternyata hari kiamat ditolak amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tanpa ada bimbingan dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Ada amalan yang boleh dalam agama, tapi kualitasnya rendah. Ada amalan yang berkualitas, cuma kita nggak tahu. Akhirnya kita merasa fulan ini amalannya dikit. Kok pahalanya lebih banyak dia ya? Apa penyebabnya? Ilmu. Maka Nabi menjelaskan kepada Juwairiyah, bahwasanya yang aku baca ini hanya 4 kalimat, 3 kali. Coba. Ana mau hitung jamaah. 4 kalimat ini dibaca 3 kali berapa menit? Bismillah. Nah, stop what? Ana mau baca. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Masya Allah, berhenti. 9 detik.
Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Anggap 10 detik. Kalau 3 kali berarti setengah menit. Dibandingkan dengan amalan juwairiyah, kalau subuh mulai jam 5, duhanya jam 7, anggap 2 jam. Yang setengah menit, yang 30 detik, ini dapat mengalahkan yang 2 jam. Maka kita harus cari tahu mana amalan yang ringan, pahalanya besar. Ini yang Nabi sampaikan. Membaca subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqih. Sebanyak ciptaannya. Berapa ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa ridha nafsih. Sekeridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah ridhonya berapa banyak terserah Allah Azza wa Jalla. Wa zinata arsyih. Seberat arsy-Nya Allah yang maha agung jamaah. Arsy-Nya Allah itu kalau ditimbang, aduh bumi, langit ini masih besar arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Itu kita bertasbih seberat timbangan arsy Allah Azza wa Jalla. Wa midada kalimatih au madad kalimatih. Dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla yang terus bertambah kalimat Allah dan tidak pernah berkurang. Itu dibaca 3 kali lebih baik. Makanya kita ini perlu ngaji, perlu belajar. Gimana sih Rasulullah SAW berzikir? Bukan hanya banyak-banyakan zikir, ternyata kita zikir 1000 kali dibanding dengan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih yang 1000 kali dengan ini yang 3 kali lebih berat yang 3 kali. Jadi pujian-pujian yang dalam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang beliau itu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dan beliau pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini nih, kita perlu kaji, kita perlu kumpulkan. Kita mau sebulan Ramadan nih. Kita perlu tahu mana sih zikir-zikir yang pendek tapi pahalanya besar. Maka seorang mukmin jangan sampai dia ketinggalan orang-orang yang berangkat duluan. Padahal dia merasa dia capek, dia lelah. Tapi kok lebih banyak dia. Makanya berilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu lebih dahulu daripada amalan atau ucapan. Sebelum engkau melangkah, sebelum engkau berbuat, tanyakan gimana sih, apa sih yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sehingga engkau mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Karena kalau kita ngelihat waktu kita nggak banyak jamaah. Kita punya kerjaan yang mungkin menyita kehidupan kita. Tapi dengan membaca zikir seperti ini, Masya Allah, Allah berikan pahala yang besar. Nah, kemudian di hadis 648, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibn Salam. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Kita ini takut banget sama COVID-19. Salaman nggak mau. Kumpul-kumpul nggak mau. Kenapa? Takut. Tapi engkau perlu lebih takut kepada neraka jahanam. Subhanallah.
Kalau COVID-19 kita bisa jaga jarak. Tapi kalau bicara neraka jahanam, innaha tarmi bisyararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufr. Api neraka itu mengeluarkan percik yang besar-besar seperti onta-onta yang kuning, jemaah. Kita lihat percikan api itu, kita takut orang yang ngelas atau apa. Gimana seperti qasr, seperti istana, seperti onta-onta kuning yang menggelegar. Maka Nabi SAW mengatakan, ista'idhu billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari azab jahannam. Bagaimana dahsyatnya neraka jahannam ketika Allah mengatakan Jalla Jalaluh waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu. Didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Subhanallah, 4,9 miliar yang menyeret neraka jahanam. Subhanallah, seperti apa besarnya? Malaikat menyeret makhluk, jumlah yang menyeret 4,9 miliar. Kita bisa bayangin ya, sekarang di dunia, kalau ada 1 miliar manusia menyeret sesuatu, kira-kira apa yang dia seret? Ini malaikat-malaikat yang gagah perkasa. Mereka menyeret. Pada hari itu, yatadzakkarul insan. Manusia baru ingat. Mereka menyesal. Kita ini kalau sekarang, di tengah-tengah COVID-19 ini, kalau kita terinfeksi gara-gara kita tidak social distancing, tidak jaga diri, kita akan menyesal. Tapi penyesalan itu masih ada harapan sembuh, ada yang sembuh kok, tinggal mengisolasi diri. Tapi bagaimana ketika engkau gagal? Ketika harus masuk neraka. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mulai dia mengatakan, aduh kalau dulu aku beramal untuk kehidupanku yang sebenarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari jahannam. Nggak main-main neraka jahannam. Semua akan melewatinya. COVID-19 belum tentu semuanya kena. Berapa persen sih yang kena dari jumlah penduduk? Kalau jumlah kita 270 juta atau 50 juta, berapa persen sih yang kena? Tapi kalau bicara neraka jahanam, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Semuanya, setiap dari kalian akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah kepastian. Kalian akan melewatinya. Ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Tapi melewati neraka pasti semuanya. Maka Nabi nyuruh kita meminta perlindungan dari neraka jahanam. Ucapkan, ya Allah, lindungi aku, selamatkan aku, jauhkan aku dari neraka jahannam. Katakan, a'udzubillahi min jahannam. Yang kedua, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sebagian orang dengan PSBB, dengan karantina, dengan isolasi, mulai merasakan kengerian karena dia sendirian. Nggak ngapa-ngapain. Sendirian di rumah. Kelak engkau akan sendirian di kuburanmu. Dan di situ ada azab dan nikmat kubur. Nabi SAW menyuruh kita berlindung kepada Allah dari azab kubur.
Lalu yang ketiga, ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal. Kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi jamaah, kalau kita bayangkan nih Dajjal, fitnahnya begitu menakutkan sekali sampai Nabi SAW nyuruh kita berlindung dari fitnah Dajjal, dan beliau sendiri membacanya selalu dalam solat beliau. Beliau mengatakan, a'udzu billahi min fitnatil Masih Dajjal. Bayangin jamaah, sekarang kita lihat nih manusia, lemahnya iman manusia. Ada atraksi macam-macam dari luar negeri, rame yang nonton. Ada konser ini, rame yang datang. Apa sih yang mereka lihat? Gimana kalau mereka dengar ada Dajjal umpamanya? Nih ada Dajjal di stadion. Orang-orang kira-kira datang apa takut mereka? Mereka punya rasa penasaran, ingin lihat. Bayangkan Dajjal ini lewat satu perkampungan yang sudah ditinggal oleh penduduknya, udah mati kampung ini. Dajjal minta supaya emas-emas, perak, harta karun yang ada di sana itu keluar. Itu keluar seperti capung ngikutin Dajjal, jamaah. Terbang itu, jamaah. Bayangin antum. Ada kampung, ada persawahan yang kering, yang nggak ada tumbuhan di sana. Dajjal mengatakan kepada penduduk yang di sana, kalau kalian beriman kepada aku Tuhan kalian, aku akan bikin hijau. Dan ngelihat jadi hijau semuanya. Maka manusia itu dengan kehebatan yang sedikit aja udah ribut. Gimana kalau dengar Dajjal? Minta bapak ibunya dihidupkan. Dajjal hidupkan bapak ibunya. Jin suruh menyerupai bapak ibunya orang tersebut. Oh betul nih. Keanehan yang dibawa Dajjal itu membuat orang jadi penasaran, dan yang imannya lemah akan ikut. Sebagaimana kita lihat sekarang, acara-acara biasa jamaah, rame yang nonton. Gimana nanti konser Dajjal yang datang, menunjukkan atraksi kemampuan dia, orang-orang bakal beriman. Iman kita lemah, maka berlindung. Nabi yang nyuruh. Kata a'udzubillahi min fitnatil masih dajjal. Kemudian yang keempat, ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa fitnah kehidupan itu? Disebutkan kullu fitnah, semua fitnah, semua cobaan yang datang menimpa kita. Ada fitnah berupa kemaksiatan, fitnah syahwat, fitnah syubuhat. Ada fitnah yang berupa musibah, COVID-19, masuk dalam fitnah kehidupan. Adapun fitnah kematian, ya sudah, ya, pertanyaan mungkar dan nakir. Kita akan ditanya. Ada orang-orang yang gak mampu untuk menjawab, padahal di dunia dia hafal jawaban. Karena kondisi yang menakutkan, kau sendirian di kuburan sana. Orang kadang-kadang dibiarkan sendirian di tempat yang gelap, sempit, stres dia. Gimana kalau datang malaikat yang rupanya menakutkan? Kita aja jamaah ya, kalau mungkin ada orang yang penampakan, ada jin yang datang sama dia, gunduru atau apalah, jin-jin yang menggoda manusia. Ada mereka, kadang-kadang kita jadi ketakutan. Gimana nih malaikat yang wajahnya mengerikan, yang warnanya hitam biru, mendudukkan kita. Lalu bertanya, man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk? Kita kondisinya ketakutan. Gimana mau jawab? Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman akan Allah berikan ketetapan. Bisa jawab dia. Dikasih sama Allah. Ketakutan itu hilang, menyingkir dari dirinya. Kecemasan, gak panik dia. Dia bisa menjawab. Makanya Nabi SAW kalau habis mengubur jenazah, beliau berdiri. Kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun buat saudara kalian. Mintakan ampun sama Allah. Dan mohonkan kepada Allah keteguhan, ketetapan di hatinya.
Dia sekarang ditanya. Ahibati fillah, hendaklah kita benar-benar menanamkan keimanan diri kita akan hakikat kehidupan ini. Perbanyaklah salawat buat Nabi SAW. Perbanyaklah doa. Persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, kita tetap seperti yang dulu. Dosa-dosa kita belum diampuni. Ingat di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Ada orang-orang yang amalannya tidak diangkat. Dosa-dosanya tidak diampuni siapa? Dua jenis manusia. Musyrik, orang musyrik. Yang kedua, musyahid, orang yang menyimpan dendam di hatinya. Sayang, ketika engkau capek beramal, berdoa, kemudian tidak diangkat gara-gara ada dendam, tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim, hanya karena urusan dunia. Hebati fillah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Anda nggak bisa sampai jam 9:30. Insya Allah ada waktu 10 menit untuk tanya jawab ya. Anda mohon maaf karena ada sesuatu yang menyebabkan Anda harus bersegera. Baik, silakan kembalikan ke teman-teman di studio Roja Pusat. Tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kurang lebih 10 menit tersisa kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Baik, penanya pertama Ustadz, bagaimana dengan orang yang memakai alat musik Ustadz? Contohnya rebana. Dikatakan sedang bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, rebana yang dalam bahasa Arabnya disebut aduf. Rebana itu ada rebana yang tanpa kecrek-kecrek itu jamaah. Rebana aja. Ini memang alat musik yang diperbolehkan untuk digunakan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika hari raya. Yang kedua, ketika pernikahan. Ketika orang memakai rebana, pernah di masa Nabi SAW ada dua bocah yang pakai rebana, dia memuji Nabi SAW, mungkin disitu ada ucapan salawat buat Nabi SAW, nggak masalah, diperbolehkan sama Nabi SAW selama isi bait-bait syair itu tidak bertentangan dengan agama. Karena Nabi menegur ketika dua bocah kecil itu pakai rebana, dia lalu memuji Nabi SAW, mengatakan di kita ini ada Nabi yang tahu dengan apa yang terjadi esok. Maka Nabi lalu menegur, ucapkan ucapanmu yang biasa aja, nggak boleh berlebih-lebihan. Tetap Nabi adalah manusia yang termulia, tapi beliau adalah manusia biasa. Beliau tidak tahu dengan apa yang terjadi esok hari. Bahkan Allah mengatakan tentang Nabi SAW, anak lupa dengan tanya, walau lastakthartu minal khair. Nah, iya, ini bicara kisah tadi ada orang yang memuji Nabi dengan pujian-pujian yang berlebihan. Allah mengatakan kepada Nabi di surat Al-A'raf ayat 188, Qul, katakan Muhammad, katakan kepada orang, supaya kita tahu Nabi kita itu manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jal. Beliau Nabi, beliau makhluk yang paling mulia. Tapi beliau juga diciptakan dari tanah. Beliau makan, beliau minum, beliau sakit. Bahkan beliau meninggal karena sakit alaihi salatu wassalam. Beliau terluka alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Qul, katakan Muhammad,
supaya orang-orang tahu, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya Allah. Aku tidak memiliki untuk memberikan manfaat kepada diriku sendiri atau memberikan mudarat illa masya Allah, kecuali yang Allah berkehendak. Intinya tinggal Allah yang berkehendak. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, pasti aku akan dapat banyak kebaikan. Dan tidak akan ada mudarat, bahaya yang menimpaku, nggak ada. Nggak akan Nabi terluka. Nggak akan Nabi sakit. Kalau Nabi tahu dengan yang gaib. Maka Nabi mengatakan, kalau aku tahu yang gaib, aku pasti akan dapat kebaikan yang banyak. Dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Tahu akan perang Uhud, tahu akan terbunuh Hamzah, beliau akan terluka. Beliau nggak usah perang, udah menyelamatkan diri atau gimana. Ketika tahu akan ada tombak yang menuju ke arah beliau, beliau di Uhud itu sampai jatuh ke dalam lubang, alaihi salatu wassalam. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'min. Aku itu hanyalah seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara bersolawat pakai rebana di waktu-waktu memuji Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, maka insya Allah itu enggak masalah dalam pernikahan juga. Tapi di selain itu, alat-alat musik ditinggalkan. Dan kita itu ketika bersolawat buat Nabi alaihissalatu wassalam, hendaklah kita benar-benar khusyuk mengingat dan menghayati Nabi kita alaihissalatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Saya Dinda di Pamulang. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya ini 5 tahun terakhir belakang ini hamil anak pertama, menyusui anak pertama, hamil anak kedua, menyusui anak kedua. Total tuh ada hutang puasa sekitar 90 hari. Itu saya harus mengkodo aja atau boleh fidyah? Kalau memang fidyah, hitungannya gimana? Dah, gitu aja Ustadz. Sebelumnya saya sebenarnya udah ada total yang lebih, cuma terus udah sempat saya ganti beberapa hari gitu, terus tahunnya hamil lagi gitu Ustadz. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, ya. Ini buat putri-putri Adam ya, yang memang nggak dapat dipungkirin. Hamil, habis hamil nyusuin, habis nyusuin hamil lagi, sampai akhirnya nggak bisa puasa. Apa yang dilakukan perempuan ketika dia tidak berpuasa karena uzur? Kalau uzurnya itu karena nifas, uzurnya itu karena datang bulan, selesai. Mau dia nyusui, mau dia habis melahirkan, ketika uzurnya dia tidak melaksanakan puasa dikarenakan nifas atau dikarenakan datang bulan, ya dia harus ganti. Uzurnya itu karena datang bulan dan karena nifas, dia harus qadha. Adapun kalau karena menyusuin atau karena hamil, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa dia wajib menggantinya. Wajib dia ganti. Ketika dia mampu mengganti, dia ganti tanpa fidyah. Sebagian ulama mengatakan pakai fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, dia ganti saja, qadha saja, nggak ada kelebihan, nggak ada tambahan lainnya. Ada juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan kepada beliau bahwasanya, atau Ibnu Umar juga, kalau perempuan itu puasa dan menyusui dan dia tidak mampu untuk berpuasa ketika itu, maka cukup bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Namun ana lihat pendapat yang ana lebih condong ke sana adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan dia
wajib mengqadha puasanya ketika dia mampu, tanpa bayar fidyah. Dan sebuah keringanan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mengganti puasa karena ditinggalkan disebabkan udzur, dia bisa memilih, boleh dia memilih. Ana mau ganti puasanya ketika musim dingin, ana mau ganti puasanya ketika musim hujan, ana mau ganti puasanya ketika ana liburan, ketika nggak banyak pekerjaan. Artinya ada kesempatan buat dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan lebih ringan. Tinggal niat enggak dia. Karena ada banyak perempuan, dia menunda-nunda membayar utang sampai tinggal 10 hari nih. 10 hari Ramadan ribut sekarang. Ana belum bayar utang, ini ana bisa mau puasa lagi, ana harus bayar utang. Kemana ada 11 bulan yang lalu? Engkau ada di mana gitu loh. Di situ 11 bulan kau bisa memilih itu. Hari libur ya, ana hari libur aja kah, yang nggak capek pas musim hujan seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab, menurut ana ketika anti punya kemampuan untuk mengganti, gantikan puasa anti. Ya kalau bicara 90 hari anti punya utang, ya bismillah, dibayar 1 hari, puasa Senin Kemis, atau puasa di waktu-waktu yang mulia, di tengah bulan kau berpuasa, mungkin gak lengkap Ustaz, gimana Ustaz, akhirnya dapat puasa lagi belum selesai. Bismillah, kalau engkau meninggalkan karena uzur, insya Allah Allah tahu engkau meninggalkan puasa itu bukan karena keteledoran, kesengajaan, tapi karena uzur. Walaupun memang Anda sampaikan ada pendapat yang mengatakan cukup membayar fidyah saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Ana mohon maaf, ana undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Ingat, jaga jarak, saling mendoakan, jaga kesehatan, baca zikir pagi dan petang. Jangan meremehkan COVID-19, karena di tempat-tempat ya kayak tempat ana Jember ini orang masih biasa-biasa aja, padahal sudah ada 3 yang positif. Semoga orang-orang bisa semakin paham bahwasanya ini cobaan buat kita bersama, dan kita hadapin bersama dengan meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.